Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky Priambodo dari kelas TU8B. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan usaha yang akan saya rintis guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Basuki Rahmat. Jadi usaha yang saya pilih adalah kafe, sejenis kafe yang saya beri nama adalah Studio Kopi. Ini juga salah satu cita-cita saya untuk suatu saat nanti membuka kafe sendiri. Berikut adalah logo yang sudah saya desain sebenarnya mungkin. Menurut saya dari pemilihan nama kafe ataupun logo dari desain kafe tersebut ataupun kata-kata yang tagline yang menyertainya itu juga sangat berpengaruh, karena menurut saya itu adalah salah satu daya tarik yang akan mengundang customer untuk datang ke kafe kita. Jadi semakin menarik nama kafenya, semakin menarik logo dari kafenya, itu akan semakin menambah rasa penasaran untuk customer berkunjung ke kafe kita gitu. Jadi kenapa kok saya nama Studio Kopi? Karena studio adalah kata lain dari gerai maupun kedai. Jadi dari nama Studio Kopi sendiri, si customer akan bisa mengartikan kalau Studio Kopi ini menyediakan berbagai macam kopi sebagai teman bercerita maupun sekedar menikmati suasana. Jadi Studio Kopi ini juga memiliki tagline teman-teman, yaitu berkisah dengan teman maupun berkasih dengan pujaan. Jadi Studio Kopi akan memfasilitasi atau menyediakan sebuah tempat yang akan teman-teman gunakan untuk bercerita ataupun saling bercerita dengan teman maupun bercerita dengan pasangan teman-teman gitu ya. Selanjutnya adalah latar belakang. Yang pertama, naiknya popularitas kopi. Jadi akhir-akhir ini kopi sedang naik-naiknya ya. Jadi begitu banyak anak-anak muda yang sedang gemar minum kopi, begitu banyak jenis-jenis kopi yang masuk Indonesia, jenis cara-cara penyajiannya, terus banyak sekali lah kopi-kopi sekarang yang sedang naik. Jadi dengan naiknya popularitas kopi ini membuka usaha seperti kafe atau berjualan kopi, saya kira juga salah satu momentum yang baik lah. Terus yang kedua adalah tren di kalangan anak muda. Jadi maksudnya tren ini adalah tren berkumpul atau nongkrong atau ngopi-ngopi. Jadi anak-anak muda sekarang itu senangannya seperti demikian. Jadi anak-anak muda juga akan memilih kafe-kafe mana atau tempat-tempat mana yang akan mereka buat untuk tempat berkumpul. Jadi dengan tren demikian, membuka kafe adalah salah satu peluang yang bagus. Terus yang ketiga ada membuka lapangan pekerjaan. Semakin dari lapangan pekerjaan semakin sempit, maka dengan demikian dibutuhkan orang-orang yang mau membuka lapangan pekerjaan. Jadi selain bisa untuk ekonomi sendiri, membuka lapangan pekerjaan juga dapat membantu orang banyak. Selanjutnya ada produk yang kami tawarkan. Yang pertama ada aneka jenis kopi Indonesia. Begitu banyak jenis kopi Indonesia seperti Aceh Gayo, Dampit, terus ada Flores, begitu banyak sekali, dan itu yang kami tawarkan, aneka-aneka jenis kopi yang kami tawarkan dengan teknik-teknik penyeduhan yang modern. Jadi antara keduanya kita jadikan satu, kita sajikan ke para customer nanti. Terus yang kedua ada tempat yang proper. Jadi selain menu yang kami tawarkan, kita juga menaruhkan tempat-tempat yang nyaman, yang instagramable. Jadi kita desain sekekinian mungkin, millennials banget lah. Jadi buat teman-teman bisa nongki-nongki sambil foto-foto ceria gitu ya.
Terus selanjutnya ada aneka jenis permainan. Kita juga menyediakan fasilitas berupa permainan seperti kartu-kartuan ataupun permainan yang lainnya. Terus yang keempat ada pelayanan yang ramah dan memuaskan. Jadi pelayanan ini adalah faktor yang penting untuk dalam membuka kafe. Jadi begitu customer datang, kita layani dengan ramah. Suatu saat nanti customer pasti akan balik lagi karena pelayanan ramah yang kita sajikan itu tadi. Selanjutnya ada target pasar. Dari gender mungkin dari gender untuk yang laki-laki 50%, karena menurut saya laki-laki yang sering nongkrong itu laki-laki. Terus untuk yang cewek-cewek 45%. Saya kira sekarang cewek-cewek sudah banyak yang ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong. Saya kira kedepannya juga akan semakin banyak, otomatis customer pun akan semakin melonjak. Terus target pasar dalam segi umur udah 17 tahun sampai 27 tahun. Itu saya kira rentan umur yang lagi seneng-senengnya berkumpul dengan teman-teman karena belum ada tanggungan yang lebih. Contoh umur 27 ke atas mungkin teman-teman sudah punya tanggungan yang lebih, sudah mempunyai keluarga, sudah mempunyai prioritas-prioritas yang harus didahulukan. Jadi umur 27 ke atas itu mungkin agak sulit untuk teman-teman berkumpul atau nongkrong-nongkrong lagi. Terus selanjutnya ada analisa SWOT, SWOT. Yang pertama ada strength, harga terjangkau dan kualitas produk yang baik. Yang selanjutnya ada memerlukan modal yang cukup besar karena kita harus punya tempat, kita harus mendesain semenarik mungkin, se-instagramable mungkin. Jadi itu akan memerlukan modal yang cukup besar. Belum juga alat untuk penyeduhan kopinya itu akan menambah biaya. Ada opportunities, sedang berkembangnya tren kopi Indonesia. Jadi mumpung kopi ini lagi tren, kita manfaatkan tren ini untuk sebagai peluang usaha. Terus ada trade bersaing kafe lain. Semakin menjamurnya kafe di Indonesia ini, otomatis persaingan akan semakin ketat pasarnya. Tapi kalau kita punya strategi sendiri, kita buka kafe yang beda dari yang lain, kita punya konsep yang bagus, otomatis pasti customer akan datang dengan sendirinya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.